kasih. Anda masih bersama Perempuan Bicara. Saya langsung mau ke Prof. Husnul dulu sebelum tadi Pak Denny menjawab ya. Prof, jadi menemukannya kan gampang sebenarnya data janggal nih. Contoh-contoh kecil yang kita harus sudah tidak ulangi lagi di kemudian hari terulang. Begini, sebetulnya di Republik kita tercinta itu ada 5 lembaga negara yang punya data penduduk. Oke. Pertama adalah ya Kementerian Dalam Negeri dengan Dukcapilnya itu. Ya. Kedua BPS. Ya. BPS itu punya ahlinya, ya kan? Mereka kan ahli statistik, ahli demografi, ahli ini. Ya. Terus kemudian cuma dia secara kewenangan dia punya setiap 10 tahun ada sensus, setiap 5 tahun ada supas, dan mereka punya metodologi di dalam konteks itu. Contoh 2004 waktu itu kita kan yang kita gandeng BPS, karena kita yakin BPS lah yang paling akurat di antara semua itu. Di 2004? Di 2004. Kan pertama kali database 2004. KPU 2004. Karena di undang-undangnya kewenangan KPU. Bukan kewenangan yang Kemendagri. Kayak gitu kan. Nah, waktu itu misalnya contoh. Bagaimana, ini juga nanti Mas Dendi dan kawan-kawan itu untuk dilihat. Kenapa misalnya nggak ada RT, nggak ada RW. Saya punya jawaban. Karena dia memang nggak punya alamat apa pasti. Kan ada yang di bawah jembatan, ada yang dan sebagainya seperti itu. Kenapa? Waktu itu caranya menghitung dia sebagai pemilih, satu malam seluruh Indonesia bersamaan kita data. Waktu itu saya dan ketua BPS perginya ke Tanah Abang di daerah prostitusi situ. Jadi kita juga mencatat. Jadi BPS itu punya data lebih baik dibandingkan. Cuma BPS tidak boleh mengeluarkan nama. Dia cuma angka-angka saja. Dan siapa lagi? BKKBN. BKKBN punya data, tapi absektor KB unitnya kayak gitu. Siapa lagi? Pemerintah daerah. Kenapa pemerintah daerah? Karena ingin dapat DAU DAK lebih tinggi. Jadi urusannya pembagian anggaran. Baru kemudian KPU. Waktu saya tanya ke KPU, oh kita punya kok data. Mana datanya? Datanya ada di TPS-TPS. Mana bisa dikumpulkan? Nggak ada agregatnya. Makanya kita bikin database. Waktu itu sudah ada, 8 Desember kita serahkan ke Kemendagri. Dan kita punya dulu kartu pemilih. Kartu pemilih ini nggak ada nomor NIK. Ini ya yang ini 2004 ini. 480 perak Franco Kabupaten. Tapi nomor pemilih, ini nomor pemilih yang didesain waktu itu oleh KPU dan BPS untuk penduduk sekitar 1 miliar. Dulu aja sempat nggak ada jenis kelamin. Nama Husnul kan bisa laki, bisa perempuan. Akhirnya ada jenis kelamin. Kalau KTP, sekarang kan KTP. KTP memang semuanya kan nggak didesain untuk pemilih. Ada penduduk Indonesia, ada penduduk asing, ada yang kemudian memang semua yang punya KTPL bisa itu. Makanya salah satu lembaga yang harus diajak bicara oleh KPU adalah Departemen Imigrasi. Cek itu yang namanya pintu-pintu masuk. Pontianak misalnya, Bangka Belitung misalnya, daerah-daerah pintu masuk TKA yang luar biasa banyaknya, kemudian dikasih KTPL. Ayo KPU misalnya KPU Kalimantan Barat, coba dicek itu. Setiap hari berapa itu KTPL yang dikeluarkan. Jadi di sini semuanya kalau kita lihat perlu KPU punya sistem koreksi setiap berapa periodik lah. Jadi sebenarnya keakurasian itu bisa diraih sebenarnya. Bisa saja, tapi persoalannya KPU paham nggak itu? Bahwa ini adalah kedaulatan rakyat, bahwa ini adalah tugas konstitusi di dalam konteks itu. Cek semuanya itu. Sebenarnya gampang. Pasti paham kok. Itu kan gampang itu. Tinggal panggil ahli dari ITB, tinggal panggil dari LIPI, tinggal panggil dari... Kita kan punya banyak sekali keahlian. Jangan sombong di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Tapi tetap negara. Jangan diproyekkan. Karena kalau Anda proyekkan, data kita menjadi tidak, ya bisa pindah-pindah, bisa pindah ke Singapura, bisa pindah ke Washington, bisa pindah ke tempat lain. Bu Husnul, kita akan sambung lagi soal itu. Saya mau ke Pak Denny. Pak Denny, pertanyaan saya sebelum jeda adalah, ini kan mengharapkan bisa bertemu dengan KPU untuk klarifikasi langsung. Jika itu tidak terjadi, Pak, apa yang mau ditempuh oleh perkumpulan warga untuk pemilu jurdil ini? Ya, Mbak Balkis, kami ini kan warga negara yang mencintai KPU ya. Jadi posisinya jangan dianggap kami ini melawan KPU, tapi kami adalah warga negara yang mencintai KPU. Sehingga ketika KPU menolak kami, ya
kami bisa patah hati nih, seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan ini. Begitu. Oke, jadi mengharapkan iya. mengharapkan sekali ya bisa ada audiensi dengan KPU dan Bawaslu misalnya. Ya, kita kalau nanti seandainya KPU belum memberikan waktu kepada kami untuk beraudiensi, kami akan ke Bawaslu menyampaikan hal ini. Oke, ada harapan lain nggak selain itu? Sejauh ini baru itu kami, karena kami yakin KPU punya niat baik untuk menerima kami dan ini adalah untuk kepentingan kita bersama supaya pemilu kita kualitasnya semakin baik. Oke, iya ada juga kredibilitas yang langsung dijaga ya, misalnya data dari perkumpulan warga negara untuk pemilu jurdil juga harus valid ya Pak, ibaratnya begitu ya? Betul. Itu kan juga KPU yang harus valid, kalau rakyat enggak. Oke, baik. Tadi kata Ibu Kusnul, KPU yang harus lebih valid daripada data dari perkumpulan warga negara untuk pemilu jurdil, Pak Dendi. Tentu, iya. Oke, jadi kalau datanya Pak Dendi salah itu lumrah. Yang datanya KPU nggak boleh salah. Alhamdulillah KPU diingatkan oleh warga negara, kan itu. Baik, ini langsung dari komisioner 2001 sampai 2007 Pak Dendi ya. Jadi mudah-mudahan pasti ada waktu untuk perkumpulan warga negara. Mudah-mudahan. Oke. Sangat diharapkan. Baik. Nah, apa skenario terburuk? Yang terbaik kita selalu berharap. Tapi skenario terburuk yang harus kita jaga-jaga atau antisipasi. Karena kan ini cuma waktunya tinggal 8 bulan lagi nih, Prof Wiwi. Jangan bersantai menunggu orang yang lebih proaktif begitu untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Gimana Prof yang dilihat? Iya, pertama menurut saya perlu diambil langkah yang serius ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Dendi ini direspon. Supaya tidak memberikan peluang selanjutnya kemungkinan data-data yang 4 gulipat kan gitu ya. Disulap. Dan ini nanti khawatirnya kita akan terjadi pemilu curang kan gitu ya. Dan kalau sudah pemilu curang tidak saling dipercaya itu lebih ngeri lagi gitu ya. Kita akan terancam persatuan Indonesia. Oleh karena itu memang mumpung seperti ini kita sesegera mungkin ya, setiap tahapan itu selalu menimbulkan permasalahan. Saya nggak tahu mengapa kita seperti ini. Apakah karena Indonesia ini luas sekali gitu ya, penduduknya juga banyak sekali, sementara mungkin pembenahan EKTP itu belum final gitu ya, belum final gitu. Jadi dalam arti tapi kan masih banyak negara, maaf Prof, masih banyak negara yang populasinya jauh lebih banyak dari kita sebenarnya dan menjalankan pemilu juga. Iya. Jadi sebetulnya saya mengapresiasi apa yang dilakukan Dukcapil Dagri itu luar biasa karena dilakukan dengan pembenahan yang luar biasa dan daerah-daerah dinas Dukcapil yang di daerah-daerah itu juga melakukan pembenahan. Maka saya bisa mengatakan itu karena di berbagai daerah itu juga ada pembenahan proaktif mereka yang di daerah-daerah terpencil dan sebagainya itu dinas-dinas kependudukan di daerah itu melakukan tidak diam, dia yang maranin gitu ya. Luar biasa, maka kita memberikan apresiasi melalui kontestasi kompetisi pelayanan publik di Kemenpan RB itu. Nah ini antara lain, maka saya bisa mengatakan itu. Tapi kalau ada penyimpangan yang seperti ini gitu ya, itu juga tidak boleh dianggap remeh gitu. Ini sangat serius ya, karena bagaimanapun juga kalau betul nih jumlahnya 52 juta, ini sangat serius. 25%. 1000 aja serius, apalagi 52 juta kan gitu ya. Betul sekali. Jadi menurut saya ini yang harus dibenahi sesegera mungkin sehingga KPU nanti merespon dan menyatakan secara publik bahwa katakan atau benar atau tidak benar dan sebagainya. Lalu apa yang dilakukan oleh KPU untuk merespon ini? Harus tuntas. Iya, harus dituntaskan. Shirley, belajar dari yang pemilu-pemilu sebelumnya, kejanggalan data itu akan ada. Nah, sekarang sudah terdeteksi lewat DPS nih. Gitu kan? Kemarin kan mungkin DPT nih, masih DPT saja masih ada yang janggal kemarin. Nah, ini masih di DPS. Cukup optimis nggak Syari melihat pembelajaran penyelesaian masalah data janggal pemilu ke pemilu dengan kasus ini? Kalau ditanya optimis, bahkan dengan hadirnya Pak Dendi, keberaniannya itu yang patut kita apresiasi. Saya pikir sangat optimis. Dengan catatan itu direspon dengan baik oleh penyelenggara pemilu. Sehingga saya ingin masuk begini Mbak Balkis, bahwa pada akhirnya sebelum ini nanti kemana-mana minimal 3 hemat kami begitu sebagai masyarakat, sebagai warga negara lah begitu.
setidaknya 3 hal. Pertama adalah memastikan data pemilih, kalau mungkin ini adalah DPS nanti masuk ke yang tetap begitu, bahwa ini harus dicek dan ceknya ini harus dengan indikator-indikator yang jelas, konkret, bahkan kalau bisa terbuka, sehingga publik juga bisa ikut melihat dan mengawal begitu secara tidak langsung. Libatkan semua pihak, bahkan kalau perlu pihak eksternal. Karena ketika semua pihak dilibatkan, maka rasa kepemilikan itu kan akan muncul. Kita semua sama-sama mengawal. Yang kedua adalah transparansi itu penting. Ketika bicara bahwa kepercayaan publik, kondisi seperti ini akan memunculkan distrust, maka jelaskan pada publik. Publik perlu tahu dan diyakinkan bahwa kesalahan yang terjadi ini bukan bagian dari kesengajaan atau sesuatu yang sudah didesain sedemikian rupa, sehingga publik punya pandangan bahwa penyelenggaraan pemilu seperti penyelenggaraan proyek tadi kalau sempat di-highlight. Ini kan akan memperbesar perpecahan tadi yang akan muncul nantinya sebagai snowball effect. Terakhir yang ketiga adalah publik juga butuh diyakinkan bahwa kenetralan penyelenggaraan pemilu ini terjadi. Bahwa pihak-pihak yang terkait, baik itu KPU, Bawaslu, dalam hal ini pemerintah juga, ini netral. Sehingga bukan yang dari awal sudah punya warna-warna tertentu begitu. Kita semua butuh diyakinkan, ini yang paling dibela adalah kepentingan rakyat. Ketika kita mendapat informasi dan keyakinan itu, maka kita akan kembali pada sebetulnya tujuan kita melaksanakan pemilu itu kan adalah untuk menampung, untuk menyuarakan apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita lihat. Sehingga pesta demokrasi ini akan disambut dengan sukacita oleh semua pihak. Setelah ini kita mau lihat, mungkin sedikit mengorek juga ya secara filosofis itu paling tidak. Sebenarnya mana yang lebih penting di dalam pesta milik rakyat ini? Demokrasinya yang sejati, yaitu sistemnya, atau memang kemenangannya sebenarnya yang dikejar? Sehingga apapun juga ini bisa menjadi sumbunya adalah kemenangan, bukan pesta demokrasinya. Sesaat lagi ya Pak Denny juga nanti mungkin bisa ikut memberikan jawaban. Sesaat lagi di Perempuan Bicara.